Lalu dokter mengambil 3 sel telur atau mau lebih, terserah. Jadi ditanya nanti, kalau memang hasil pembuahan itu bukan tabung, istilah saja tabung, tapi dalam sebuah piring saja. Itu hebatnya ilmu pengetahuan. Lalu setelah dibuahi, bisa jadi 3, bisa jadi 6, bisa jadi 8, terserah. Nah, lalu pasangan ditanya, kamu mau kembar berapa? Kalau mau kembar 3, tinggal 4, gampang. Nah, tapi ini jadi kejahatan, saudara. Kalau mereka cuma milih 1, maka sisanya dibuang. Ini sudah penguburan kandungan. Sebab begitu sel telur dibuahi, itu sudah nyawa dan itu hidup. Nah, ini yang Tuhan tidak setuju dalam proses bayi tabung. Saya hanya cerita hebatnya saja. Cepos yang kemarin dulu, ya, itu memuat di Amerika lahir anak kembar 5. Ada satu keluarga yang ingin punya anak, tapi nggak bisa punya anak, tapi mereka nggak mau repot. Mereka proses bayi tabung, tapi bayinya dikandung orang lain. Dan di Amerika sudah ada orang nyewakan kandungan. Ini memang ngeri teknologi itu, saudara. Nyewakan kandungan. Lahirlah 5 anak kembar milik satu keluarga lain. Dan ini dibayar. Di Amerika boleh hal seperti itu. Dari konsep itu, saudara, saya menemukan ayat 13 Yohanes 1. Dengarkan. Kalau seorang dokter bisa memilih sperma mana yang terbaik, saya tanya, Tuhan bisa nggak memilih? Sangat bisa, karena Dia yang buat itu. Jadi sekarang saya makin tahu mengapa Tuhan Yesus ada di tempat tidur suami istri. Wah, luar biasa. Ketika suami istri melakukan hubungan seks, Tuhan Yesus memberkati dan menjaga di situ. Maka Dialah yang menentukan jadi anak atau tidak. Dia pilih kromosom yang terbaik, DNA yang terbaik dari satu sperma, dengan penentuan Tuhan untuk dia berkata ini yang sedih dibuat. Saya ingin ambil konsep Yunus. Kalau saudara baca 4 pasal kitab Yunus, maka ada kata kunci dalam kitab itu. Nanti pulang dibaca mulai pasal 1 sampai pasal 4. Dan saya suka memperhatikan kata itu. Atas penentuan Tuhan. Itu diulang-ulang. Atas penentuan Tuhan datanglah badai. Atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan. Atas penentuan Tuhan dimuntahkanlah Yunus di Niniwe. Atas penentuan Tuhan tumbuhlah sebuah pohon jarak. Atas penentuan Tuhan datanglah seekor ular. Nah, kata itu yang luar biasa. Berbahagialah anak-anak Tuhan kalau seluruh konsep kehidupan kita yang kita lakukan semua atas penentuan Tuhan, pasti aman hidup kita. Termasuk kalau engkau menikah, anak-anak muda, jangan atas penentuan hansip. Awas kamu dalam nama Yesus. Biar kalau engkau menikah juga atas penentuan Tuhan. Amin. Maka gak akan salah jodohmu, dan kau akan mempunyai rumah tangga diberkati Tuhan luar biasa. Maka atas penentuan Tuhan akan jadi anak atau tidak dalam hubungan. Maaf, maka itu jangan ada hawa nafsu. Itu sebabnya, maaf, jangan tersinggung kalau saya ngomong ini. Mengapa semua anak pertama yang dilahirkan karena hubungan seks sebelum menikah pasti membawa roh perjinan sejak dia masih kecil? Saya ulang, membawa roh perjinan sejak dia masih kecil. Februari yang lalu, Gereja Kaimana mengundang kami untuk berseminar keluarga juga. Dalam satu diskusi, seorang ibu membawa anaknya umur 4 tahun. Anak umur 4 tahun. Bukan anak dia, itu anak saudara. Diasuh oleh ibu. Kami bahas masalah bagaimana proses pembuahan dalam kandungan. Nah, anak umur 4 tahun ini, dia sampai malu kalau mengajak anak ini pergi kemana saja. Karena kalau dia ketemu anak laki yang seumur dia juga, maaf saudara, ini anak umur 4 tahun bisa meragakan orang hubungan seks. 4 tahun. Nah, buat saya langsung tahu. Maaf ibu gak usah cerita, saya pasti tahu. Pasti ini anak hasil hubungan gelap atau hasil hubungan pacaran. Betul Pak.
maka itu dikasih ke saya. Ini rohnya. Roh perjinan masuk ketika dua orang itu berhubungan seks tanpa kekudusan. Dan ini yang terjadi di generasi kita. Anak-anak seperti itu memenuhi tanah ini. Kecil-kecil saudara sudah kelihatan sifat cabulnya. Maka sebelum remaja mereka sudah rusak dirinya. Dan anak-anak seperti itu baik laki maupun perempuan sama. Kebetulan ini anak-anak perempuan sama yang laki itu. Maka kerjaan mereka cuma berhubungan seks kemana-mana, karena roh itu mereka bawa dari kedua orang yang melahirkan mereka. Maka itu gereja kita harus segera menolong mereka. Saudara, makin hari di generasi kita ini makin sedikit anak-anak muda yang menikah masih dalam kekudusan. Mari kita jujur, saya pernah menghitung dan ngeri. Sudah 85% pernikahan di Papua sudah hamil duluan. Nah sekarang orang nggak malu-malu menikah dengan perut besar, dan itu berani mengundang orang lagi. Sudah nggak malu, dan ini menyedihkan. Maka tanah ini akan penuh dengan anak-anak seperti itu. Dan anak-anak seperti itu hampir 100% akan meneruskan kelakuan orang tuanya. Nanti mereka akan hamil sebelum menikah dan terus berlanjut. Maka itu kalau gereja tidak memutuskan lingkaran setan ini dengan kebenaran, yaitu firman Tuhan yang tegas, maka sampai kapanpun sudah terjadi hal ini. Jadi kalau Yohanes 1:13 mengatakan orang-orang yang diperanakan bukan karena darah daging dan hawa nafsu, tapi karena Tuhan, maka sebaliknya anak-anak diperanakan karena hawa nafsu dan karena kedagingan, pasti akan melahirkan anak-anak yang penuh kedagingan juga sejak masih kecil. Kasihan, mereka nggak berdosa. Jangan salahkan anak-anak itu. Anak-anak itu sama sekali tidak berdosa. Yang berdosa adalah bapak ibunya itu. Jangan salahkan anak-anak itu. Lalu bagaimana caranya? Panggil orang tuanya, bawa anak itu mumpung masih kecil. Lepaskan roh perjinan, roh percabulan dalam diri anak-anak itu sejak masih kecil. Dan itu doanya nggak cukup sekali 2 kali. Setiap kali kita lihat kelakuan itu muncul, cepat doakan lagi. Tuhan, kami cabut roh ini, kami buang sikap perjinan percabulan ini. Orang tuanya harus minta ampun dan bertobat sungguh-sungguh, mengaku salah karena ada anak ini sebelum menikah. Maka itu dalam agama Kristen, dengarkan, adalah satu-satunya agama di dunia. Lagi sekali, Kristen adalah satu-satunya agama di dunia ini, saudara, yang dalam terminologi atau istilah pernikahannya tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Ada 3 kata, dan 1 kata itu paling penting: peneguhan, pemberkatan, nikah, kudus. Kata peneguhan, pemberkatan, kata peneguhan hampir nggak pernah dipakai. Tahun-tahun 70-an gereja masih menggunakan 3 kali karena tidak bisa diberkati sebelum diteguhkan. Nah, peneguhan terjadi setelah seorang gembala meneliti pasangan ini, diteguhkan di depan jemaat, setelah mengucapkan janji semua, setelah mereka teguh jadi suami istri baru diberkati. Dan ini harus dalam keadaan kudus. Hanya Kristen yang punya terminologi ini: peneguhan, pemberkatan, nikah, kudus. Untuk itu kita jaga diri kita dan keluarga kita dan anak-anak kita supaya melahirkan generasi yang luar biasa. Jadi Tuhan masih mengharapkan ada keluarga-keluarga yang kudus. Sekarang kita kembali ke Yeremia 1 dan Efesus 1 tadi itu. Jadi rupanya begini, di surga sudah ada banyak pribadi-pribadi khusus yang dalam penentuan Tuhan, pribadi-pribadi itu akan lahir pada generasi-generasi tertentu. Dan setiap waktu ketika penentuan Tuhan tiba, anak-anak itu atau pribadi-pribadi kudus yang sudah dipilih Tuhan sejak dunia belum jadi dan mereka tersimpan di surga, waktunya untuk lahir